Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di mata kuliah Teknologi Media Komunikasi. Kali ini kita membahas public sphere dan public space. Oke. Dan nanti kita akan terhubung dengan virtual communities. Oke, rekan-rekan semua, kita mulai. Oke, teori public sphere atau public space ini lahir dari pandangannya Habermas, gitu ya. Ini adalah kurikulum vitae-nya dia. Ketika lahir ke dunia sedikit kacau karena perang, sehingga pemikirannya terpengaruh untuk mengatasi penindasan akibat komunikasi yang terdominasi. Habermas belajar filsafat di Göttingen tahun 1956 dan menjadi asistennya Theodor Adorno di sekolah Frankfurt. Habermas tertarik untuk mempelajari perilaku manusia dalam hubungannya dengan teknologi. Berikutnya, dia menjadi profesor filsafat dan sosiolog pada usia muda di Heidelberg. Setelah itu kembali lagi ke Frankfurt karena memperoleh tempat untuk mengajar di sana. Saya cek dulu untuk ininya masih tetap. Oke, ya. Lanjut. Oke, Habermas melihat bahwa tindakan manusia atau tindakan dasar manusia bukan hanya kerja, tetapi juga komunikasi. Keduanya merupakan tindakan dasar manusia, namun keduanya mempunyai beberapa segi perbedaan. Tindakan dalam kerja lebih didasarkan pada hubungan antara manusia dengan alam, sehingga mengarahkan pada bagaimana manusia mampu mengatasi alam. Sedangkan tindakan komunikasi menyangkut mengenai hubungan manusia dengan manusia lainnya. Keduanya mempunyai esensi yang berbeda. Hubungan yang pertama bersifat asimetris, artinya alam akan dikuasai atau dijadikan sebagai sesuatu yang subordinasi oleh manusia. Penguasaan oleh manusia dilakukan dengan cara mengolah alam secara maksimal mungkin. Dalam tindakan komunikasi tidak terjadi hubungan yang bersifat penindasan karena hubungan komunikatif tidak mengenal unsur paksaan. Komunikasi hanya dapat terjadi bila pihak-pihak yang melakukannya saling menghargai kebebasan, mengetahui maksudnya, dan saling percaya kecuali dalam paksaan. Nah, inti dari public sphere adalah ruang terjadinya berbagai diskusi dan debat publik. Oke, sekali lagi, ruang terjadinya berbagai diskusi dan debat publik mengenai suatu permasalahan publik di mana setiap individu sebagai bagian dari publik mempunyai porsi yang sama dalam berpendapat dan dijamin kebebasannya dari intervensi dan restriksi atau batasan dari pihak lain sehingga tidak memunculkan hegemoni opini. Hegemoni itu dominasi sekelompok orang terhadap opini ya. Namun menumbuhkan opini publik yang diharapkan akan membantu munculnya kebijakan publik yang adil gitu. Nah, makanya teori-teori Habermas ini banyak juga dipakai oleh peneliti-peneliti yang kajian budaya ataupun kajian politik. Ruang publik merupakan media untuk mengomunikasikan informasi dan juga pandangan. Sebagaimana yang tergambar di Inggris dan Prancis, masyarakat bertemu, ngobrol, berdiskusi tentang buku baru yang terbit atau karya seni yang baru diciptakan. Jadi kenapa kata kuncinya Inggris dan Prancis? Prancis itu memiliki filosofis fraternité, égalité, satu lagi apa ya? Lupa. Egal, liberté, égalité, fraternité. Mudah-mudahan tepat. Ya. Pada perkembangan selanjutnya, ruang publik juga menyangkut ruang yang tidak saja bersifat fisik seperti lapangan, warung-warung kopi, dan salon, tetapi juga ruang di mana proses komunikasi bisa berlangsung. Nah, ini Alan McKee tahun 2005, ruang publik adalah suatu wilayah hidup sosial di mana suatu pendapat umum dapat dibentuk di antara warga negara berhadapan dengan berbagai hal mengenai kepentingan umum tanpa tunduk kepada paksaan dalam menyatakan dan mempublikasikan pandangan mereka. Ruang publik adalah istilah berkenaan dengan metafora yang digunakan untuk menguraikan ruang virtual. Nah, ini sudah mulai masuk istilah ruang virtual, di mana orang-orang dapat saling berhubungan. Ruang publik adalah ruang di mana percakapan, gagasan, dan pikiran masyarakat bertemu.
Ruang publik adalah ruang virtual. Nah, masuk lagi ke ruang virtual di mana warga negara dari suatu negeri menukar gagasan dan mendiskusikan isu. Ruang publik adalah tempat di mana informasi, gagasan, perdebatan dapat berlangsung dalam masyarakat dan pendapat politis dapat dibentuk. Oke. Nah, sarana ruang publik pada saat itu pada kita flashback ya sebelum 2005 gitu ya. Pada awal perkembangannya, public sphere diteliti oleh Habermas dalam kedai-kedai kopi di mana di sana terjadi pembicaraan masalah-masalah publik oleh pengunjung. Jadi kalau Anda ingin mendapatkan core dari politik itu banyak banget nempel di warung-warung kopi. Jadi you ngobrol di warung kopi nanti ngobrol itu bisa ngobrol kusir lah kemana ke sana kemana gitu ya. Nanti sampai pada titik itu kadang ngobrolin tentang politik tuh. Wah itu kuat banget. Namun dengan semakin berkembangnya teknologi dan kecepatan informasi, media massa digadang-gadang sebagai sebuah institusi yang mampu merealisasikan public sphere yang memprasaranai aspirasi publik gitu. Nah, ini mulai nih. Jadi dulu orang tuh nongkrong di warung-warung kopi dia ngomongin politik atau kalau mahasiswa itu mungkin dimulai dari kampus gitu ya, tetapi tidak sedikit juga mahasiswa yang ngobrol di warung kopi gitu ya. Berikutnya ngobrol-ngobrol di warteg sih jarang ya, tapi kalau warung kopi itu orang cuma ngopi tapi ngobrolnya panjang banget gitu, sambil ngerokok, sambil apa gitu ya. Nah ini kekuatan warung kopi itu. Nah sekarang ada media massa baik radio, televisi gitu ya, itu media massa mainstream itu ada ruangnya gitu ya, ada ruangnya ketika ngebahas politik. Tetapi PR-nya terkadang sulit untuk berkomunikasi dua arah gitu ya. Radio bisa tetapi dipilihkan gitu. TV kecenderungannya lebih kepada satu arah gitu. Nah, hal ini dikarenakan pada tataran Dassaulin, media massa merupakan institusi informasi yang netral dan independen serta tidak didikte oleh pihak manapun. Nah, Dassaulin itu apa ini dia? Di bawahnya saya jelasin segala sesuatu yang mengharuskan kita untuk berpikir dan bersikap. Contohnya dunia norma, dunia kaidah, dan sebagainya. Dapat diartikan bahwa Dassaulin merupakan kaidah dan norma serta kenyataan normatif, ya, seperti apa yang seharusnya dilakukan, gitu ya. Kalau Dasein ini adalah segala sesuatu yang merupakan implementasi dari segala hal yang kejadiannya diatur oleh Dassaulin dan Mohun. Jadi ada istilah Dassaulin, ada istilah Dasein. Ya. Jadi kalau dapat Dasein itu lebih itunya adalah lebih jelasnya adalah peristiwa konkret yang terjadi. Gitu. Jadi penelitian itu membutuhkan Dassaulin, Dasein. Okay. Nah Habermas mengatakan bahwa public sphere terdiri dari lembaga informasi dan diskusi atau debat politik. Lembaga informasi mengacu pada media massa yang mempunyai fungsi informing, to inform kepada halayak dan sarana transformasi kepentingan publik. Jadi kita pahami dulu fungsi media massa, makanya ada 4 ya, ada to inform, to entertain, to educate gitu ya. Sorry, to inform, to educate, to entertain, dan yang terakhir to take responsibility gitu ya, untuk memberikan tanggung jawab sosial gitu ya. Nah ini pandangan Habermas berhubungan dengan pentingnya media dalam mewujudkan public sphere atau ruang publik tersebut. Ruang untuk berdiskusi didukung oleh O'Neill yang menyatakan bahwa media massa sangatlah vital bagi pembentukan dan vitalitas sebuah masyarakat. Kebebasan bermedia dan berinformasi juga merupakan ciri dari terwujudnya negara demokrasi. Nah, semboyannya dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat mempunyai ruang partisipasi yang harus dijamin oleh pemerintah. Nah, ini roh dari media massa hadir ya. Nah, realita public sphere di Indonesia, kita mulai menguak realita public sphere-nya. Muncul pada akhir masa Orde Baru, jadi tepatnya tahun 99 gitu ya. Ketika Pak Habibie naik kasta tahun 98 ya, Pak Habibie naik itu tahun 98 menggantikan Pak Harto. Di tahun 99 undang-undangnya muncul bahwa bagaimana
pers itu muncul undang-undang kebebasan pers gitu ya. Muncul undang-undang kebebasan pers di mana pers juga menjadi bagian dari sistem politik di Indonesia gitu ya. Kalau dulu kita memahami trias politika yang ada legislatif, eksekutif, yudikatif gitu ya. Nah, yang keempatnya ada pers di sini. Ada peran pers. Nah, makanya disebutnya pada undang-undang tersebut sistem politik kita sudah dikatakan dengan quadropolitika gitu, quadropolitika. Nah, kemunculan lingkungan media yang lebih bebas tersebut juga disebutkan oleh Idris yang mengatakan bahwa pada awal 98 sebuah kebijakan media yang lebih bebas tengah terbentuk di Indonesia. Pasca Orde Baru juga gencar dilakukan diskusi-diskusi publik gitu ya. Media massa sebagai pilar keempat. Nah, ini dia makanya disebutnya pilar keempat dalam sistem negara. Nah, tadi ya. Sistem negara juga mulai membuka kesempatan kepada publik untuk berpartisipasi aktif dalam diskusi publik melalui media. Nah, itu pada saat itu sudah mulai ya. Kayak dia pilar keempat dari sistem negara yang disebutnya quadropolitics itu. Nah, udah mulai itu ada diskusi-diskusi terkait kebijakan politik ya. Sejak itu nuansa kebebasan berinformasi semakin dirasakan oleh publik. Gitu ya. Secara teoretis itu bisa hadir. Media massa memang telah mampu menciptakan public sphere bagi halayak. Gitu ya. Hal ini dilihat dengan dibukanya rubrik opini dan surat pembaca di media cetak, serta munculnya berbagai talk show yang membahas permasalahan publik di media televisi dan radio. Secara teoretis, secara praktiknya iya, tetapi apakah praktiknya disalahgunakan? Bisa jadi, Anda bisa lihat sendiri sekarang. Dan bagaimana apakah pers sekarang menjadi penyeimbang negara atau justru jadi pendukung negara gitu atau justru tetap menjadi bagian dari masyarakat. Nah, itu Anda silakan menilai ya. Oke, kita berlanjut. Perbedaan public sphere dan public space. Nah, kita mulai antara public sphere dan public space. Nah, ini sebenarnya istilah yang sedikit dibedakan ya. Jadi kalau kita berbicara public space itu adalah ruang siber gitu ya. Cyberspace atau bisa disebut juga public space itu adanya kehadiran internet yang disebut sebagai new public space gitu ya. Kehadirannya internet yang di situ memiliki kekuatan, memiliki jejaring virtual, itu makanya disebut new public space. Nah, makanya public space itu disebut juga virtual space. Nah, virtual space itu apa? Diibaratkan seperti alun-alun gitu. Jadi ada kepentingan umum, ada kepentingan pribadi gitu ya. Bisa terkontrol, bisa juga bebas gitu ya. Memiliki beragam karakteristik dan entitas. Siapa saja bisa berada di dalam alun-alun tersebut, namun tidak berarti menjadi bagian dari ruang itu atau tidak menjadi bagian dari alun-alun tersebut gitu ya. Kita bisa menemukan entitas suatu kelompok, tetapi kita tidak bisa masuk menjadi bagian mereka begitu saja. Oke, nah ini public space. Nah, sesuatu yang umum atau yang sifatnya pribadi, antar budaya ataupun lintas bahasa hingga pada publik yang tidak terkontrol ataupun yang bebas yang bersatu di dalam sebuah ruang di mana ruang tersebut terbuka bagi siapapun dan saling terkoneksi meskipun belum tentu dia adalah bagian dari ruang tersebut gitu ya. Nah, virtual space tidak bisa disamakan dengan media mainstream, media massa mainstream lainnya. Karena memang virtual space itu dia adalah ada ruang cyber, ruangnya terbuka bagi siapapun. Dia memiliki cara baru untuk berinteraksi, baik berinteraksi secara ekonomi, sosial maupun politik. Nah, tapi siapapun yang melakukan koneksi secara otomatis dia sudah menjadi bagian dari network society gitu ya. Dia sudah menjadi bagian dari network society. Nah, public sphere juga tidak bisa disamakan dengan public space sebab internet dapat digunakan untuk diskusi, debat, pertukaran ide atau gagasan namun gitu ya. Jadi
Ini ada sisi kesamaan dari public sphere dan public space, tetapi PR-nya adalah yaitu ada juga orang yang menggunakan sebatas virtual semata gitu ya. Kata kuncinya di sini tergantung penggunanya. Jadi kalau sekarang digunakan untuk diskusi, debat, pertukaran ide, belum tentu juga gitu. Ada yang cuma pajang foto, asik-asikan gitu ya, itu beda cerita tuh gitu ya. Nah, kekuatan ruang-ruang di situ adanya di Facebook dan juga Instagram. Oke, selanjutnya peran ruang atau publik virtual gitu ya. Perkembangan masyarakat jejaring saat ini telah membuka peluang bagi semua kalangan untuk terlibat aktif dalam diskusi publik dan mengkonstruk konstruksi wacana sebagai respons dari realitas. Ya, mengkonstruksi wacana itu adalah membangun ide-ide gitu ya, sebagai respons dari realitas politik. Nah, internet memungkinkan siapa saja untuk berbicara dan mendistribusikan informasi, dan ketika semua orang berbicara, PR-nya adalah siapa yang akan mendengar gitu ya. Nah, ini permasalahannya ketika siapa saja, artinya tidak terfragmentasi gitu ya, tidak khusus dia ngomongin tentang apa namanya, tema tertentu atau hal tertentu gitu ya. Meskipun itu kita bicara politik itu luas, tapi kita harus tentukan tema-temanya misalnya. Nah, kalau difragmentasi kayak gitu, kalau tidak terfragmentasi itu PR-nya adalah ya jadi debat kusir gitu ya. Berikutnya, nah ini masuk komunitas virtual. Komunitas virtual sebagai sekumpulan individu atau rekan bisnis yang berinteraksi seputar minat yang sama, yang interaksinya didukung dan dimediasi oleh teknologi dan diatur oleh beberapa moderator ataupun aturan tertentu. McWell mengutip Lindelof dan Scatzer mengatakan bahwa komunitas virtual terbentuk karena adanya orang yang memiliki kesamaan minat dan sering berinteraksi satu sama lain. Sementara Yap dan Bok dikutip dalam Akinen, komunitas virtual berada di dalam internet dan memiliki aktivitas yang didukung dengan komputer berteknologi informasi. Komunitas virtual memfokuskan diri di dalam komunikasi dan interaksi yang dibentuk oleh partisipasi dan mengkhususkan pada hubungan antara anggota di dalam komunitas virtual dan peran dari teknologi informasi. Menurut Porter, berdasarkan establishment pembentukannya, rumusan tipologi komunitas virtual memiliki dua kategori tahap awal, yaitu member initiated itu dan organization sponsored. Ya. Oke, berlanjut ya. Komunitas anggota inisiasi adalah komunitas yang dibentuk dan dikelola oleh anggotanya sendiri, sementara komunitas organisasi sponsor adalah komunitas yang disponsori baik organisasi komersial maupun non-komersial. Nah, Porter membagi 5 atribut sebagai karakteristik virtual komunitas atau komunitas virtual itu ya. Yang pertama ada purpose, ada place, ada platform, ada populations interaction structure, dan yang terakhir profit model. Sekarang kita bahas masing-masing satu persatu. Jadi kalau kemarin kita berbicara identitas virtual, sekarang ini karakteristik ketika sudah terbentuk jadi komunitas virtual ya. Nah, purpose itu atribut yang berfokus pada hubungan suatu interaksi dan konten komunikasi di antara anggota komunitas. Dari karakteristik ini akan ditemukan apa yang menjadi dasar suatu komunitas virtual dibentuk. Misalnya kesamaan minat. Berikutnya ada place. Nah, place ini adalah lokasi dari suatu interaksi.
lokasinya itu hybrid, bisa ruang fisik dan virtual, bisa virtual saja gitu ya. Virtual itu artinya ya di dalam situ aja kita berkomunikasi, kita terhubung, kita menjadi komunitas. Tapi kalau zaman dulu tuh sebelum ramai internet tuh dulu ada itu chat kayak MiG 33 dulu, kemudian ngebentuk sampai dia bertemu fisik gitu loh. Sekarang ini ramai itu orang tuh ketemu dari YouTube ya, misalnya kalau Anda sering nonton Panji Petualang gitu ya. Nah itu Panji Petualang akhirnya bertemu dengan Dede Inun. Mereka saling nggak kenal awalnya gitu. Dipertemukan itu dengan minat yang sama, itu yang sama. Kemudian dari ruang virtual dia ngobrol, kemudian ketemu di ruang fisik gitu. Itu kalau yang model salah satu. Begitu juga kolaborasi antara YouTuber-YouTuber lain gitu ya. Seperti Nihongo Mantapu apa sih namanya? Berkolaborasi dengan Turah gitu ya. Mereka komunikasi awalnya hanya di online saja, kemudian baru masuk ke dalam komunikasi fisiknya dan bahkan melakukan kolaborasi virtual gitu. Berikutnya platform. Atribut ini menjelaskan desain teknis dari suatu interaksi di dalam komunitas virtual. Apakah platformnya didesain untuk komunikasi yang bersifat sinkronus? Sinkronus ini secara langsung. Apabila saya live bersama Anda berarti itu sinkronus. Tapi kalau saya melakukan hal ini nih, ini disebutnya asinkronus, tidak langsung. Jadi Anda bisa belajar kapanpun, time-nya kapanpun, saya juga bisa memberikan materi kapan saja gitu ya. Atau hybrid, kita bisa dua-duanya. Nah, terkadang kita juga menggunakan hybrid itu. Berikutnya ada population interaction structure. Nah, struktur kelompok ini dibagi menjadi kelompok kecil, jaringan, dan publik. Dan memiliki tipe ikatan sosial, baik itu tipe ikatan sosialnya kuat, lemah, ataupun stres. Ataupun tegang ya. Secara singkat, atribut populasi dikonsepsikan dengan memiliki 3 level. Komunikasi kecil ikatannya sangat kuat dan mendominasi. Jadi kalau yang kecil itu justru semakin kuat. Jaringan ini kalau yang berjaringan ikatannya lemah dan stressful, sangat dominan gitu ya. Yang publik interaksinya merupakan variabel dan masuk bisa ikatan lemah, bisa juga kuat ataupun stressful gitu ya. Profit model. Nah, ini yang profit model, atribut ini memfokuskan apakah komunitas virtual memberikan nilai ekonomi gitu ya. Secara singkat, atribut model terkonseptualisasi dalam 2 level ya. Ini menghasilkan keuntungan dan tidak menghasilkan keuntungan. Menghasilkan keuntungan itu bisa berbagai macam juga, bisa untung buat dia, untung buat untuk buat si A, untuk buat si B juga gitu. Ada juga untung cuma buat si A saja gitu ya. Si B tidak mendapatkan keuntungan tapi mendapatkan kesenangan misalnya gitu ya. Kayak apa sih namanya? YouTuber itu dia memberikan happiness kepada kita, dia mendapatkan keuntungan gitu. Atau juga saling membentuk keuntungan satu sama lain dengan kolaborasi itu gitu ya. Ada juga yang tidak menghasilkan keuntungan sama sekali tetap karena memang modelnya tidak mencari keuntungan tetapi untuk membentuk branding, membentuk identitas saja gitu. Baik, itu saja dari saya. Semoga ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.